Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tommy. Pernah nggak kalian kebayang bikin sebuah event Tamiya tapi modalnya 0 rupiah? Nah, kali ini aku mau sharing pengalamanku kemarin 3 minggu yang lalu. Itu kurang lebih persiapannya sekitar 3 minggu yang lalu. Itu aku bikin event Tamiya yang baru 5 hari yang lalu itu bisa terlaksana dan dengan modal 0 rupiah. Kok bisa? Oke, kita bahas saja langsung di video kali ini. Nah, berawal dari waktu itu pengen bikin sebuah event balapan di kotaku di Magelang, karena kebetulan sampai sekarang pun masih jarang-jarang ada event balapannya, kecuali keluar kota gitu. Maksudnya racer-racer yang ada di Magelang itu mesti ikut ke balapan keluar kota. Ya udah, kenapa kita nggak bikin sendiri event balapan, kita ngedevelop sendiri, dan syukur-syukur orang-orang dari luar kota juga bisa main ke sini buat balapan gitu. Nah, mulai dari situ, sebelum itu juga aku sering ngamati balapan-balapan yang ada di kota lain gitu, kayak di Jogja kayak gitu. Animonya bagus ketika main STB, apalagi itu yang datang mesti banyak gitu. Wah, kok Magelang harusnya bisa juga seperti ini, karena main powernya, racernya juga banyak. Kemungkinan muncul racer-racer baru itu banyak juga gitu. Jadi ya udahlah, tak coba buat bikin itu, tapi dengan develop yang proper dulu. Kita persiapan yang mateng dulu. Walaupun waktu itu memang 0 rupiah, bener-bener aku 0 rupiah, aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Nah, kebetulan waktu itu aku mulai dengan aku kan sering nongkrong di cafe yang sering ada di videoku itu, yang di cafe itu. Nah, aku ngobrol-ngobrol sama situ, bikin balapan di sini gitu. Ya udah, gas kapan? Oh ya udah, sama ownernya langsung di gas kapan. Aku kontak sama teman-teman nih, yuk kita bikin cengresan di situ, ya biar ada kegiatan rutin. Teman-teman oke, ya udah. Oke. Karena permasalahan dari membuat sebuah event balapan itu sebenarnya itu ada di operasional, guys. Nah, kenapa aku bilang di operasional? Karena semua pasti mau kalau balapan, tapi tidak semua mau membuat agenda balapannya, mulai dari angkat track, mulai dari nyiapin tempat, setting tempat dan lain-lain. Itu aku yakin nggak semua mau, tapi ya nggak apa-apa, memang itulah tantangannya di situ, guys. Jadi aku mulai sama teman-teman yang aku suka nongkrong di cafe yang memang dia belum terlibat dalam Tamiya, aku coba, yo Bu, aku dibantuin kayak gini, aku apa ya, kalau orang Jawa bilangnya sambatan. Nah, aku bilang gitu. Akhirnya terlaksana, aku bikin cengres di cafe itu gitu. Yang videonya ada nih, kayaknya nanti aku tampil juga. Nah, setelah aku bikin event cengres itu, kebetulan aku dikontak sama salah satu mall. Awalnya bukan aku sih, awalnya temanku yang dulu sering bikin event Tamiya di mall. Nah, awalnya dia dulu, tapi dia kebetulan lagi nggak fokus buat bikin event, terus ditawarin ke aku. Nah, aku karena wah, ini momennya pas, kemarin habis bikin cengres, terus ini apa namanya, ditawarin sama mall. Ya udah, aku gas tanpa pikir panjang, aku gas, aku ambil. Awalnya ditawarin 2 hari, tapi aku cuma ngambil 1 hari. Dan tepatlah di tanggal mana berapa ya, 9 Maret kalau nggak salah, pokoknya sebelum puasa, 9 Maret. Nah, persiapan panjang nih, aku mulai banyak share-share sama teman-teman yang lama ngadain balapan, yang gimana sih, apa aja yang perlu dipersiapkan. Aku mulai nge-range budgetingnya buat ini, terus konsumsi buat tenaga yang ngebantuin dan lain-lain, itu udah semuanya tak rinci lah ibaratnya gitu. Nah, terus aku juga karena itu di mall, jadi aku nggak bisa terlalu bebas buat masukin sponsor. Dan kalaupun ada sponsor, apa sih feedbacknya buat mereka? Nah, itu yang aku paling apa ya,
bisa dibilang paling susah buat explain, buat jelasin. Paling susah buat jelasin ke sponsor nanti feedbacknya apa gitu. Karena di mall itu apalagi yang dicari kalau bukan crowd. Kalau mall ada crowd tuh pasti senang pihak mallnya ya. Tapi kalau untuk sponsor selain crowd kan mereka juga butuh mungkin kalau dari merchandise ya butuh penjualan, atau kalau misalkan dari orang-orang yang jualan spare part Tamiya juga butuh penjualan gitu. Makanya karena waktunya tidak terlalu panjang, aku mulai hunting sponsor. Aku mulai mendekati sponsor-sponsor. Yuk, siapa yang mau gabung? Aku jelasin eventku nanti bakal gini, berlangsungnya di Atrium Mall ini. Nah, mulai itu ada sponsor-sponsor yang masuk. Kurang lebih kayaknya aku 3 hari lah. Aku 3 hari buat nyari sponsor dan lain-lain gitu. Oke, 3 hari. Terus aku tutup, aku tayangin. Poster naik. Luar kota semua aku kabarin, ini Magelang ada ini. Kebetulan momentumnya pas banget sama mau puasa. Jadi kayak kalau nggak salah itu pas sebelum long weekend kemarin, ya hari Sabtu. Nah, kebetulan pas itu ya udah karena aku nggak punya meta, nggak punya scouting buat berapa nanti pesertanya yang akan bergabung. Ya udah aku bikin list aja nih siapa yang mau, kan aku bikin pendaftaran dua jenis pendaftaran, yaitu early dapat unlimited dan yang on the spot itu dapat 50 kupon. Dari situ mulai ketahuan nih siapa yang mulai mendaftar sampai angka 10 lah awal-awal. Nah, aku mulai nawarin ke teman-teman. Nah, kebetulan ada salah satu temen yang punya tim balap di Magelang, namanya tim Kumamin 4WD, itu ngebantu buat sponsor hadiah utama. Wah, seneng banget aku. Dari situ aku mulai agak sedikit plong, karena nggak mungkin kan pendaftaran 100.000 baru ada orang 10 itu sudah nutup hadiah. Itu kan nggak mungkin banget. Total hadiahnya aja 1.500.000. Nah, akhirnya ada temen yang ngasih sponsor itu. Wah, tambah semangat nih buat nyari racer-racer yang nanti bakal gabung ke join event ini. Kita buka early-nya kurang lebih sampai tanggal 2 lah kalau nggak salah itu. Dari 3 minggu yang lalu, terakhir tanggal 2 itu sudah masuk sekitar 20 racer. Dan ya alhamdulillah kita pendaftaran masih tetap jalan. Dan PR kita selanjutnya adalah properti, ATK dan macam-macam. Properti mulai dari track itu sebenarnya sudah ada track dari salah satu temen yang punya tim balap juga. Cuman karena dia punyanya track seperti itu dan pindah jalur atau interchange-nya itu masih pakai Audi. Yang mana Audi itu punya karakter, dia lebih gampang buat dilewatin untuk karakter si ininya, karena plastiknya memang sudah plastik yang yang kasar, itu bukan plastik yang licin gitu. Ya udah kita coba koordinasi ke tim-tim luar kota. Kebetulan aku sering main ke Temanggung, itu adalah salah satu toko Tamiya yang dia punya interchange Tamiya gitu. Aku coba lobby ke sana dan kebetulan dibolehkan buat pinjam. Wah, lega banget rasanya. Oke, IC dapat, terus kita maintenance buat gawang Tamiya. Gawang Tamiya itu yang nantinya dipakai buat menjaga Tamiya yang gelontang jatuh gitu. Oke, gawang Tamiya kita anggarkan buat kita bikin. Terus selanjutnya kita mempersiapkan ATK, mulai dari pensil, pulpen, mulai dari kertas-kertas, fotokopian, daftar peserta, terus lakban. Nah, itu jangan sampai kurang. Oke. Sampai di situ ternyata belum selesai. Karena selain itu semua sudah prepare, tetap kalian harus metain peserta dan juga tenaga. Tenaga itu gini. Ya, walaupun kamu punya banyak relasi, kamu punya hubungan baik sama orang-orang, ya kamu juga harus memikirkan kamu itu harus menghargai orang itu dengan berapa sih. Maksudnya itu gini. Oke nih, dia bantuin kamu dengan sukarela,
Tapi ketika eventmu sukses, kamu juga harus tahu dong kamu harus ngasih berapa gitu. Karena aku di sini bukan dan belum mendeklarasikan aku sebagai seorang IO, karena aku cuma ngoprak-oprak aja. Aku cuma nge-share semuanya ke teman-teman gitu. Jadi aku dibantuin beberapa teman-teman yang memang dia belum ada pengalaman sama sekali di Tamiya, mulai dari ngambil track, mulai dari nge-layout track, loading. Nah, semuanya itu dibantuin mereka, dan ya mau nggak mau aku harus tetap satu ngasih makan gitu. Walaupun aku belum bisa ngasih apa-apa nih, karena aku belum punya bayangan aku akan gaji dia berapa, karena aku juga nggak ada bayangan seperti itu. Ya udah, yang penting makan tuh nggak boleh kurang, aku pasti kayak gitu. Di setiap dimanapun kegiatan yang aku bikin, aku nomor satu tuh makan nggak boleh kurang gitu guys. Nah, dan nih kita loading dan lain-lain sampai malam itu jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah, dan mulai jam 11 sampai jam 1. Oke, sampailah ke hari H nih, yang awalnya cuma 20-an peserta. Hari H hektik banget karena jam 10 pagi itu ternyata sudah ada yang nungguin. Padahal kita masih ada beberapa seperti lubang colokan itu, lubang stop kontak listrik itu yang belum kita pasang, karena stop kontak itu masih pinjam dari beberapa teman-teman yang punya gitu. Kita pasang paginya. Jam 10 sudah ada yang nungguin. Wah, hektik banget. Udah mulai pendaftaran, ada yang registrasi ulang early, ada yang pendaftaran on the spot, itu sudah mulai ada 1-2 sudah mulai muncul. Kurang lebih 1 jam ke depan itu hektik banget karena mulai pada datang gitu. Wah, ini sudah teman-teman sudah pada di posisinya. Aku juga bantuin sana bantuin sini dulu, karena aku belum kalau pas di pendaftaran itu aku belum sempat buat MC-in acara ataupun memandu jalannya acara, memang belum sempat karena masih hektik banget, masih bantuin registrasi, masih bantuin ini, karena registrasi nanti bakalan dapat gelang pengenal itu, ID gelang pengenal itu buat akses peserta gitu. Oke, dari situ rame semuanya ini mulai jalan, mulai ini. Ternyata sampai pukul 12 itu total peserta on the spot nambah 20-an. Jadi pokoknya total peserta yang hadir itu sekitar hampir 50-an. Gokil, itu belum kebayang aku, karena di online-nya aja cuma 20-an. Terus aku gambaranku paling nambah on the spot tuh 5-10 lah paling banyak gitu. Ternyata sampai 40-an dan membludak di Artos Mall Magelang. Wah, itu gokil sekali sih. Nah, kebetulan di pas hari H event itu aku dapat banyak sekali merchandise dari sponsor yang memang awalnya itu konsepku, aku pengennya itu event Tamiya itu 2 arah gitu guys. Jadi aku pengennya tuh yang nonton itu seneng nontonnya, dan yang balapan itu seneng fun balapannya, karena satu tracknya sudah proper. Yang kedua ada merchandise juga buat pembalap, ada merchandise juga buat penonton gitu. Karena gimana ya, kita itu balapan kalau nggak ada yang nonton itu juga gimana ya, ya tetap beda ya rasanya. Kayak aku kan seneng MotoGP nih. ABC itu racer MotoGP itu kan dia juga tetap adrenalin rush ketika banyak yang nonton, banyak supporter gitu. Nah, kebetulan kemarin tuh yang nonton banyak, entah yang nonton dari atas, entah yang dari eskalator, entah yang nungguin dari belakang barricade. Nontonnya banyak banget, mulai dari jam 10 pagi sampai final jam 9 malam itu masih padet. Ya walaupun tidak se-crowd kayak nonton bola gitu, tapi sudah padet banget. Itu alhamdulillah banget, karena kita berusaha untuk 2 arah komunikasi, mulai dari berbagi door prize. Kebetulan dikasih kalau nggak salah 100 voucher time zone kayaknya. Kebetulan di Artos Mall ada time zone. Nah, itu 100 lembar voucher time zone, terus ada voucher makan dari cafe, ada voucher foto,
ada apa lagi ya, terus ada spare part tuh kayak ban dan lain-lain yang memang aku nggak kepake, tak bungkus sendiri, tak kasihkan. Terus apa lagi ya, banyak sih. Ada itu kebetulan ada teman dari Jogja yang dia open booth di situ buat jualan, itu dari CC Mini 4WD, silakan nanti bisa cek di link di bawah itu. Nah, CC Mini 4WD ngasih 3 kit guys, ngasih 3 kit Tamiya apa ya, Aero Avanti kalau nggak salah. Nah, Aero Avanti biru, nah itu kita olah buat yang penonton paling seru, terus yang kedua yang nonton sampai akhir, yang ketiga kita olah juga buat yang jajannya paling banyak. Di situ kan ada booth jualan, yang jajannya paling banyak kita olah, kita kasih Mini 4WD gitu. Dan kebetulan ini harusnya sudah tayang sih hari ini, yang dapat buat jajan paling banyak gitu. Pokoknya acaranya meriah banget. Dan di penghujung babak pertama yaitu jam 6 sore itu ada MC acara. Nah, aku pengennya tuh ketika sebuah event itu ketika ada jeda itu ada MC acara. Tujuannya apa sih? Buat memancing crowd lagi, buat memainkan gimmick, buat ngasih apa ya, oh ini tuh kita itu ada door prize, kita itu ada balapan hari ini, kita itu ada gini gitu. Karena MC balapan itu nanti kerjanya sudah capek banget, manggil peserta atau manggil racer 10 detik kali berapa ratus race aja itu sudah capek banget. Makanya aku pengennya ya biar ada MC acara juga gitu. Dan aku sampai detik itu juga aku belum tahu aku bakalan ngasih ngasih jasanya itu berapa, karena aku belum ada kepikiran buat wah ini eventnya tuh gimana. Pokoknya semua yang ngebantuin aku tuh wah, aku pokoknya matur nuwun sekali, aku terima kasih sekali karena mereka itu ngebantuin aku tanpa awal-awal yang masih gini. Aku tahu sih harganya mereka itu semua kalau memang biasa jalan di event itu berapa. Cuman mereka nggak ngebahas itu, mereka udah tak bantu gitu. Tapi ya itu tadi, tetap kita sebagai orang-orang yang ngompor-ngompori, oh buat dibantu gini-gini, orang kita yang punya hajatan ya tetap kita harus mikirin, walaupun cuma 10.000, 20.000 kita tetap harus mikir ke event kita itu harus goal tetepan gitu guys. Jadi alhamdulillah itu semesta meridhoi, event jalan, semuanya jalan, dan kita juga masih ada sisa ya, kita kasih semua ke orang-orang yang ngebantuin kita, mulai yang dari loading, konsumsi jalan terus, pokoknya konsumsi jangan sampai kekurangan gitu guys. Mulai yang petugas yang ada di lapangan itu, kalau aku sih tak kasih snack sama minuman, terus dari pihak mall juga ngasih support hadiah dari piala gitu ya, sudah alhamdulillah lah. Terus kita juga masih ada sisa sedikit uang, kita bagikan buat orang-orang yang tidur di jalan gitu. Kita join sama komunitas berbagi nasi, nah kita distribusikan ke situ. Dan alhamdulillah kita masih bisa saving buat beli trek. Nah ke depan itu kita bisa, insya Allah kita akan mulai dari beli interchange dulu. Kita akan mulai dari beli pindah jalur yang Tamiya, kita insya Allah akan beli itu dulu, karena kita tetap harus butuh ngadain event beberapa kali lagi agar kita juga bisa saving, dan semoga kita bisa mewujudkan kalau kita itu bisa berdikari sendiri dengan mempunyai atau apa ya, ngelengi dalam bentuk trek lah gitu. Harapannya itu nanti kalau banyak kan ini teman-teman yang punya tim balap gitu, misalkan mau ngadain balapan gitu, treknya sudah jauh lebih proper dan menghemat biaya produksi gitu. Karena ya walaupun nanti itu bisa dipakai semuanya, aku harapannya ya kita sama-sama ngerawat inilah, kita sama-sama ngerawat ini dengan ya tetap kita ngasih kelas gitu. Pokoknya ini master plan yang apa ya, aku nggak expect banget bakal terjun seperti ini, karena ya aku seneng balapan tapi aku nggak expect buat bikin balapan gitu. Dah, buat kalian yang mungkin di tempat kalian itu ada atau nggak ada balapan, kalian bisa
lebih apa ya, semangat lagi aja. Kalian bisa lebih semangat lagi buat ya ngoprak-oprak lah, ibaratnya apa ya, mengompor-ngompori teman kalian. Kalau memang mau diadain balapan ya, satu ngambil regulasi yang memang di situ banyak, atau di kota-kota di sekitar situ banyak dipakai. Kayak di sini kan kemarin aku bikin STBA karena di Jogja, Solo, Boyolali itu kelas itu banyak dipakai gitu guys. Jadi ya udah, jalan aja dan kita jawil-jawil, kita sebisa mungkin berhubungan baik dengan semua komunitas dan personal gitu. Dan ya semesta meridoi itu aja sih yang bisa aku bagiin ya. Kalau kalian mungkin punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, karena aku nggak tahu apalagi yang mesti diceritain, karena aku sangat senang sekali dengan event ini. Aku tidak expect yang tadinya itu paling yang datang 20-15 ternyata bisa sampai ke 40 lebih. Wah, itu sudah sangat-sangat rezeki dari Yang Maha Kuasa gitu guys ya. Pokoknya semangat terus. Kalau kalian memang pengen ada balapan di kota kalian bisa ya itu tadi, apa aja yang dipersiapkan sudah tak ceritain. Dan ya itu jelas RAB kalian harus kuat. Walaupun kalian punya RAB semini mungkin ya, itu harus kencang, karena walaupun kalian minta tolong teman, tapi kalian harus punya rasa teman yang kalian minta tolong itu juga butuh bensin, butuh ini gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian makin lucu di lintasan. Sampai ketemu di event selanjutnya. Kayaknya sih tanggal 31 Maret ini kita ada event bersama pemerintah kota. Kayaknya aku udah bikin flyernya tapi belum naik aja. Oke, ditunggu. Jangan lupa kalau mau datang ke sini juga boleh. Kita hadiahnya nggak banyak karena ini swadaya masyarakat, tapi insya Allah semuanya bisa fun. Penonton fun, pembalap fun, panitia fun. Oke, terima kasih. Bye.